Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang operasi, determinan, dan inverse matriks ya. Tentunya determinan dan inverse untuk ordo 2x2 terlebih dahulu. Kita langsung ke materi kita. Yang pertama kita akan ke operasi matriks dulu ya, tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan matriks, matriks bisa dijumlahkan jika kedua ordonya sama, yaitu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang sertak ya. Contohnya kayak gini. Di sini punya dua matriks yang memiliki ordo yang sama. Maksud ordo sama di sini adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Kemudian kita akan menjumlahkan setiap elemen-elemen yang seletak gitu ya pada masing-masing matriks. Nah, ini 2 ditambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Kemudian 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Min 3 ditambah 5, 2, 5 ditambah 6, 11. Jadi kayak gitu ya, kalau penjumlahan itu syaratnya ordonya sama dan kemudian jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Begitu juga pada pengurangan, mirip dengan penjumlahan, hanya saja tadi ya beda simbolnya aja, tadi mau penjumlahan, kalau sekarang pengurangan. Kemudian yang ketiga ada perkalian matriks. Ada dua jenis. Ada perkalian matriks dengan bilangan real atau dengan konstanta tertentu gitu ya. Biasanya disimbolkan dengan K. Contohnya kayak gini. 2 dikali sebuah matriks gitu. Nah, nanti kita langsung aja mengalihkan konstanta ini ke masing-masing elemennya. Berarti kita akan memperlakukan yang sama ya terhadap masing-masing elemen. 2 dikali min 3, min 6. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 6, 12 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada perkalian dua matriks. Nah, kalau ini kita akan mengalihkan matriks dengan matriks. Nah, untuk mengalihkan matriks dengan matriks syaratnya ini ya. Ini kan artinya gini kan. AM kali N itu berarti sebuah matriks A memiliki baris sejumlah M dan kolom sejumlah N. Kemudian kita kalikan dengan matriks B yang memiliki sejumlah baris sebanyak P dan kolom sebanyak Q gitu ya. Ini menyatakan banyak baris dan kolom. Nah, syaratnya kita bisa mengalihkan dua matriks apabila kolom pada matriks pertama nih, kolom kan ya, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama banyak dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke, sekali lagi kita bisa mengalihkan dua matriks dengan syarat jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama banyak dengan jumlah baris pada matriks kedua ya. Nah, ini syaratnya harus sama. Nanti akan menghasilkan suatu matriks baru dengan ordo M kali Q atau jumlah barisnya sama dengan matriks yang pertama, kemudian jumlah kolomnya sama dengan matriks yang kedua gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh operasi perkalian dua matriks. Nah, di sini ada dua matriks, ordonya 2 kali 2 sama 2 kali 2. Cara mengalihkannya kayak gini. Baris dikali dengan kolom gitu ya. Mohon maaf. Baris dikali dengan kolom. Nah, barisnya ini kan 2 dikali min 1 ya, ini ditulis ini 2 dikali min 1, kemudian dijumlahkan dengan min 3 dikali dengan 1, min 3 kali 1 gitu ya. Cara mengalihkannya, ulangi, untuk satu elemennya, satu segmennya 2 baris kali kolom, 2 kali min 1, kemudian min 3 kali 1 dijumlahkan ya, itu baru pertama, baru 1. Sekarang kita akan mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua. Tadi kan baris pertama kolom pertama.
Nah, sekarang baris pertama kolom kedua. Itu hasilnya di sini. 2 kali 0. Terus ditambah min 3 kali 5 gitu ya. Tadi kan udah ya baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua. Sekarang kita akan mengalihkan baris kedua kolom pertama. Baris kedua berarti 3 dikali min 1, 4 dikali 1 gitu ya, dijumlahkan. Nah, yang terakhir baris kedua dikali kolom kedua, ya, hasilnya di sebelah sini. Ya, kalau udah kayak gini tinggal digabungkan masing-masing. 2 dikali min 1, min 2 ditambah min 3 kali 1 min 3, min 2 ditambah min 3 min 5 gitu ya. Pokoknya masing-masing entry, masing-masing elemen itu kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Hasilnya yang ini. Oke, kalian bisa melihat nih contoh-contoh dari operasi perkalian dua matriks. Nih contoh yang kedua, ketiga, dan keempat. Tolong kalian teliti dengan seksama ya, kayak tadi caranya. Baris pertama dikali dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom selanjutnya gitu ya. Oke, kalian bisa skip dulu, bisa di pause dulu untuk slide ini, bisa kalian teliti lagi lebih dalam ya, sambil dicatat, kemudian sambil dicoba-coba nih untuk contohnya. Selanjutnya ke determinan dan inverse matriks. Oke, jika suatu matriks A kita sebut memiliki elemen A, B, C, D ya, maka untuk mencari determinan rumusnya adalah yang ini. Simbol determinan itu kayak gini, kayak tanda mutlak ya, A dikurungin kayak gini, atau bisa juga di beberapa referensi nulisnya tuh det A gitu ya. Det A itu artinya determinan dari matriks A gitu. Kayak ada det A, ada juga yang kayak gini. Nah, rumusnya AD dikali BC atau diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping gitu ya. Perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal samping. Gampang banget ini, tinggal dimasukin aja angkanya nanti kalau di soal ya. Kemudian kalau inverse itu simbolnya A pangkat min 1. Untuk mencari inverse kita gunakan rumus 1 per AD min BC, atau ini tuh sama dengan ini determinan kan ya. 1 dibagi dengan determinan dikalikan dengan matriks yang elemennya sudah berubah posisi, yaitu A tukeran dengan D nih, diagonal utama ditukar ya. Diagonal utama ditukar posisi, diagonal samping ditukar positif sama negatifnya ya. Nanti kita ke contoh soal biar lebih paham. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Kalau hasil dari determinannya 0, maka matriks tidak mempunyai inverse, disebut dengan matriks singular. Terus kalau determinannya tidak sama dengan 0 alias memiliki nilai ya, ada hasilnya, maka matriks tersebut mempunyai inverse, disebut dengan matriks non-singular. Ini contoh dari determinan dan inverse ya. Misal diketahui suatu matriks A dengan elemen 2, 5, 1, 3, tentukan determinan dan inverse matriks dari A ini. Nih ada yang kayak gini ya, determinan tuh bisa A tadi yang kayak A dikasih tanda mutlak, ada juga yang det A ya. Rumusnya AD min BC diagonal utama dikurangi diagonal samping. A-nya yang ini 2, D-nya 3, dikurangi B-nya 5, C-nya 1. 2 kali 3 6, 5 kali 1 5, 6 kurang 5 1 ya. Ini gampang banget, tinggal dimasukin angkanya. Kemudian untuk inverse juga ini tinggal dimasukin angkanya aja. Ini kan tadi kita udah dapet ya determinannya sama dengan 1. Gak usah dimasukin lagi, langsung aja ambil dari sini. Ini 1 per 1. Kemudian untuk yang matriksnya kita ubah posisi. Diagonal utama pindah posisi, awalnya 2 dan 3 jadi 3 dan 2 gitu ya. Kemudian yang 1 dan 5 jadi berubah tanda, jadi negatif, awalnya positif jadi negatif.
Udah kayak gini tinggal dikaliin aja. Ini sama kayak perkalian skalar dengan matriks. Kalikan. Ini kan 1 ya, gampang. Berarti 1 kali 3, 1 kali min 5, 1 kali min 2, 1 kali 2. Ya, hasilnya ini. Kalau determinan itu biasanya hasilnya angka tertentu ya. 1, 2, angka bilangan bulat dan sebagainya. Kalau untuk inverse itu hasilnya matriks lagi, berupa matriks kayak gini. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk sering-sering latihan ya. Kalian bisa cari referensi yang lain untuk soal-soal atau penjelasan lebih jelasnya. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.